Oke, terhadap putusan kasasi yang kemarin sudah kami dapatkan ya, eee, terregister dengan nomor perkara 12016 K/Pitsus/2025, di mana putusan kasasi tersebut ya, awalnya di tingkat banding 4 tahun, kemudian turun jadi 2 tahun. 2 tahun dan denda sejumlah 1 miliar. Apabila denda tersebut tidak dapat dibayar, maka digantikan dengan 2 bulan kurungan penjara. Pada prinsipnya, Ibu Mira ya, dalam hal ini klien kami, ya, maksudnya masih belum terima gitu loh, kenapa sampai sebesar itu. Sedangkan kan fakta persidangan juga rekan-rekan media yang mengikuti persidangan, Mira ini dari awal pasti tahu ya, bahwa, skincare yang didapat oleh penyidik itu kan dari stokis gitu loh, dari stokis. Sedangkan, penyidik pada saat melakukan penggeledahan ya, ke pabrik itu kan tidak menemukan bahan berbahaya. Kemudian saksi juga dari BPOM kami tanyakan, di persidangan juga mengatakan, pada saat melakukan pengecekan pabrik itu dia tidak secara random tanpa pemberitahuan kepada pihak pabrik, tiba-tiba datang. Dan saya pun selaku PH pada saat itu menanyakan, apakah juga saksi memeriksa pabrik, memeriksa bahan baku? Iya, dijawab sama saksi dari BPOM, iya, dijawab iya, Bu. Dan hasilnya tidak menemukan bahan berbahaya. Menurut kami, belum adil ya. Putusan tersebut menurut kami masih absurd dan ambigu ya. Dalam pertimbangan majelis hakim kasasi juga tidak ada dipertimbangkan itu, cuman tiba-tiba diturunkan aja ya tanpa melalui pertimbangan hukum. Cuman di putusan pengadilan tingkat banding ya, dalam mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat, kata majelis hakim tersebut, tapi tidak diuraikan parameter yang jelas terkait rasa keadilan di masyarakat itu yang seperti apa gitu kan. Cuman mengatakan tidak ada tidak memenuhi rasa keadilan yang ada di masyarakat, gitu aja. Kasasi sudah ingkrah, Mbak. Iya, betul. Insya Allah kami akan mengajukan permohonan PK pada hari Senin ya. Ini kan upaya hukum luar biasa ya. Sangat jelas diatur di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP ya, Undang-Undang KUHP yang baru di pasal 314 ayat 2, 318 ayat 5 juga diatur itu. Jadi ini kesempatan kami untuk melakukan upaya hukum kembali untuk klien kami Mira Hayati. Alhamdulillah klien kami Bu Mira tepatnya hari Rabu kemarin udah kembali diambil ya, dieksekusi oleh jaksa selaku eksekutor dan ditempatkan di LPP Bolangi ya, Lembaga Pemasyarakatan Perempuan yang ada di Kota Goa, Sungguh Minasa. Ya, kita selaku umat manusia tentunya tahu yang selaku umat manusia yang beragama tentunya tahu mengenai ikhtiar ya. Ikhtiar itu upaya dari dan usaha kita selaku manusia ya yang dalam mencari keadilan ini. Dan upaya PK ini pun diatur di dalam surat edaran Mahkamah Agung kan sudah jelas. Putusannya tidak akan mungkin naik, turun bisa, bebas bisa, tetap juga bisa. Jadi semua resiko upaya peninjauan kembali sudah saya sampaikan ke klien kami. Dan klien kami Mira Hayati pun memantapkan hatinya untuk PK. Ini kan denda 1 miliar dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 tahun. Pada prinsipnya klien kami akan membayar denda tersebut ya, sudah siap gitu kan. Cuman kita kan lagi upaya hukum PK dulu nih. Ini pun masih sementara dijalanin ya sesuai putusan kasasi. Jadi nanti dalam perjalanannya seperti apa, ya kami akan penuhi denda tersebut. Kalaupun tidak terpenuhi kan menjalankan 2 bulan lagi ya. Anggapan kami terlalu berlebihan ya, tapi nggak masalah sih, itu kan haknya dari
ke Jati ya untuk memberikan statement seperti itu. Kami pun juga mempersilahkan itu. Kan apabila tidak mampu ya, akan menelusuri aset, men-tracking katanya beliau ya, tadi sempat saya baca di medsos, ya kami persilakan gitu. Kami pun sudah mempersiapkan itu. Mira juga sudah mempersiapkan, sempat dia bilang sebelum masuk dieksekusi ya, dia bilang ke saya itu, "Saya tidak masalah bayar 1 miliar, daripada saya dikurung 2 bulan," gitu kan. Penelusuran aset itu kan apabila terpidana tidak mampu membayar, ya kan. Kalau tidak mampu membayar kan ada pidana denda 2 bulan, ya kan. Kalau mampu membayar ya, maka tidak menjalani 2 bulan tersebut, gitu. Oke, sangat 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 berdampak, Mbak. Yang dulunya, karyawan sekitar 100-an kan jadi menurun. Alhamdulillah pabrik sampai sekarang sampai saat ini masih berproduksi ya, karena ada beberapa juga yang maklon dari owner skincare. Tanggapan kami, Ibu Mira itu klien kami ya, udah saya bilang, "Dek, pasti akan bergejolak," tapi Ibu Mira bilang, "Nggak masalah, Kak," katanya gitu kan, "saya sudah siap mau dieksekusi kapan pun saya sudah siap." Karena kan, eee, mohon maaf ya, ini ada beberapa yang pembenci haters-hatersnya Mira, mengata-ngatakan dugong lah, tedong lah, dan lain sebagainya ya, sampai bahkan menyerang ke anak-anaknya yang tidak tahu ya. Akhirnya, ya udah sekalian aja dia muncul gitu loh. Muncul dengan ciri khasnya ya. Kalau memviralkan dari Nikita Mirzani itu bukan ranah saya untuk menanggapi ya. Saat itu kan saya sebelum sebagai PH-nya ya, itu di luar kapasitas saya untuk menanggapi itu. Yang jelas kami akan membawa surat permohonan memori PK kami daftarkan hari Senin insya Allah. Kemudian kami akan menunggu kembali panggilan untuk sidang. Kan kalau PK kan ada sidang dulu tuh Mbak, sidang pemeriksaan berkas ya. Kemudian Mira juga dihadirkan dan Mira ditanyakan apakah benar ini penasihat hukumnya dan lain sebagainya seperti itu. Kemudian permohonan memori PK diserahkan kepada jaksa, kemudian jaksa membalas. Setelah itu pengadilan setelah rampung semua berkas, maka pengadilan mengirim ke Mahkamah Agung. Oh, mengenai produk tersebut ya, ya itu kan haknya netizen, hak-haknya juga hatersnya Mira ya. Kita nggak bisa juga mengkanter semua yang membenci Mira gitu. Ya kita jalani apa adanya dengan ikhtiar dan doa, gitu aja Mbak. Nazar untuk Ibu Mira sendiri paling cuman memanggil anak yatim piatu, itu aja Mbak. Itu memang sudah sering beliau lakukan ya, untuk berbagi rezeki begitu. Harapan kami ya, di proses peninjauan peninjauan kembali ini, semoga Majelis Hakim Agung yang memeriksa perkara Mira ini bersikap proporsionalitas ya di dalam menilai dan melihat fakta persidangan. Kami juga mengajukan beberapa bukti, kemarin saya lupa ada beberapa bukti yang di tingkat pertama dan banding dan kasasi tersebut telah diabaikan. Nah, itu akan kami uraikan kembali di permohonan PK kami, tentunya dengan dalil-dalil hukum yang sudah kami siapkan. Ya Mbak, mohon maaf ya. Sekali lagi, saya cuma minta doanya, kami bersama Mira memohon doanya kepada semua masyarakat untuk yang terbaik buat Mira. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.